apakah itu Jokowi ataupun Fufu Fafa dan semua kroni-kroninya yang terlibat, seret ke pengadilan. Saya hormati apa yang dilakukan oleh pemerintah sebelum saya, semua pemerintah sebelum kita, dari Presiden Soekarno selanjutnya punya jasa sampai kita berada di sini. Begitu Jokowi lengser, naik Prabowo yang sekarang lagi cuci piringnya, saudara, yang mesti bayar utangnya ke sono kemari. Bayangkan utangnya kalau tanpa BUMN saja 10.000 triliun, kalau digabung dengan utang BUMN 20.000 triliun, saudara. Dari mana Prabowo mau bayar itu, saudara? Maka itu saya sudah sarankan ke Bapak Prabowo, kalau Anda mau ditolong Allah, kalau Anda mau didukung habaib dan ulama, caranya gampang. Jokowi dan kroni-kroninya semua berhentikan, adili, tangkap, suruh mereka bertanggung jawab, saudara. Dan Prabowo nggak usah takut kepada mereka, betul? Kalau Presiden Prabowo perang lawan koruptor, memerangi semua koruptor, habaib, kiai, umat, semua akan berada di belakang Prabowo, betul? Bahkan bukan hanya di belakang Prabowo, di depan beliau, kanan kirinya kita akan bela. Kalau Prabowo serius mau perang lawan semua koruptor, saudara. Kalau ada kekurangan, kita semua ada kekurangan. Semua pemimpin ada kekurangan. Jangan memfitnah, jangan menyerang. Kita semua punya kekurangan. Ini bukan jawaban pejabat, betul, betul, betul. Ada lagi, saudara, bapak-bapak juga teriak listrik mahal. Apa dia bilang? Ya jangan pasang listrik. BBM mahal, ya jangan punya motor. Ini menteri macam apa jawab begini? Ada lagi yang lebih kurang ajar, saudara. Rakyat, saudara, ini rakyat nih protes. Apa dia bilang? Rakyat jangan protes. Kau punya jasa apa dengan negara? Nggak usah protes, pergi kau dari Indonesia. Kacau tidak? Kacau tidak? Saya mau tanya, zaman Pak Harto nih Kiai dulu yang ngalamin, ada gak pejabat jawab begitu Pak Kiai? Nggak ada. Jawabnya sopan. Udah gitu bilang apa? Jasanya rakyat. Rakyat gak punya jasa, nggak usah protes. Kalau protes, pergi dari Indonesia. Kurang ajar. Yuk kita hormati pemerintah Pak Jokowi. Saya bukan membela orang, terus terang aja. Untuk apa sekarang saya, apa itu istilah tentara, ngolor, menjilat, ya kan? Bukan saya bela-bela Pak Jokowi karena person, tidak. Saya mau katakan apa adanya. Kepada yang kami hormati Bapak Presiden Haji Prabowo Subianto, tolong Pak, bersihkan pemerintahan Bapak dari orang-orang yang bermasalah, baik bermasalah dengan korupsi, bermasalah dengan judi, bermasalah dengan pelanggaran HAM, bermasalah dengan segala kemungkaran dan kerusakan negeri. Jangan mereka dibiarkan proses hukum, tegakkan keadilan bagi bangsa Indonesia. Nggak peduli, saudara, apakah itu Jokowi ataupun Fufu Fafa dan semua kroni-kroninya yang terlibat, seret ke pengadilan. Kita mohon kepada Allah agar Bapak Presiden Prabowo Subianto diberikan kekuatan oleh Allah. Amin. Diberikan sehat walafiat. Amin. Agar mampu untuk memimpin negara Indonesia. Oh, buka-bukaan yang nggak enak. Kita diajarkan nenek moyang kita, orang tua kita, mikul dhuwur mendem jero. Orang tua hormati yang baik. Kita sebagai yang muda berani juga ngoreksi, tapi ngoreksinya dengan cara yang baik, yang sopan. Saya kira itu ajaran ustadz-ustadz saya. Maka itu kita dalam memperjuangkan Islam jangan takut. Habib nanti dibenci, nggak ada urusan. Nggak ada urusan dibenci, saudara. Nanti dimusuhi, nggak ada urusan. Walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walaupun musyrik benci, kafir benci. Orang Jakarta bilang masa bodoh amat, saudara. Dan orang Banten sama Jawa Barat bilang sabodo teing. Orang Pasuruan bilang preketek. Orang Madura bilang cok pikirin. Betul, betul. Orang Madura bilang apa? Bilang apa? Yang kompak bilang apa? Bilang apa?
Saya mau tanya nih sekarang, jadi kalau Anda berjuang besok dibilang ekstrim, apa jawabnya? Yang kompak. Sekali lagi. Ayo jawab yang kompak, semua jawab yang kompak. Siap berjuang, siap bersatu, siap bela agama, siap bela Islam, siap bela Quran, siap bela Nabi, siap bela ulama, siap bela habaib. Kalau dibilang ekstrim, kalau dibilang radikal, kalau dituduh teroris, kalau dipanggil polisi, kalau ditangkap, kalau disiksa, kalau dibunuh, udah begitu aja, masa bodoh, betul? Setuju? Tapi jangan salah jawab. Jangan besok pagi ibunya bangunin sholat subuh. Ayo sholat subuh udah azan, kacau itu, kacau tidak? Itu salah tempat tuh, betul? Betul? Nah, jadi kalau dibangunin subuh bangun, berangkat sholat subuh, setuju? Jadi ada tempatnya saudara, setuju tidak? Setuju tidak? Setuju tidak? Jadi sekarang saya mau tanya lagi saudara, semua siap berjuang, siap bela Allah, siap bela Islam, siap bela Quran, siap bela Nabi, siap bela Habib, takbir. Kalau bela Islam disebut ekstrem, kalau disebut keras, kalau disebut radikal, kalau dibenci, kalau difitnah, kalau dipanggil polisi, kalau diganggu preman, kalau ditangkap, kalau diculik, kalau dibunuh, takbir, takbir. Oh begini orang Madura nih, mantap, udah lulus semua, alhamdulillah. Maka itu sini coba Habib Muhammad bin Hadi rame-rame tadi Kiai Jurgis udah membawakan aksi bela Islam bersama kita, betul? Nah cuman tadi saya lihat kurang semangat, yang di bawah semangat, kiainya semangat, yang di bawah bengong. Jangan, ini hari saya minta semua ikut membawakan, setuju tidak? Setuju tidak? Nah nanti insya Allah Habib Muhammad bin Hadi bersama grup tim hadrahnya membawakan aksi bela Islam. Sabar, tunggu dulu, sabar. Yang berikutnya saudara, sebelum kita membawakan aksi bela Islam, saya mau kasih kabar gembira dulu. Mau kabar gembira? Betul? Ini ada kabar gembira nih di Indonesia. Setan sama setan lagi berantem. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau setan sama setan lagi berantem, jangan dipisahin. Aduin. Ada yang nanya, kok Habib begitu sih ngadu-ngadu? Jawab jangan. Jawab jangan. Saudara, kalau ngadu domba nggak boleh, ngadu ayam nggak boleh, ngadu manusia apalagi kalau ngadu setan. Oh di sini banyak ulama nih, jawab lagi lah sendiri. Ayo saya mau tanya, adu domba boleh gak? Jawab semua yang kompak. Adu domba halal atau haram? Adu manusia, adu setan. Setan sama setan lagi berkelahi, saling cakar-cakaran, saling buka-bukaan boroknya, saling lapor-melapor saudara. Alhamdulillah. Ada yang nanya saya, Habib Rizik, ini Indonesia lagi banyak demo, lagi ribut, kok Habib tenang-tenang aja? Apa Habib nggak turun lagi kayak aksi 212? Saya ditanya begitu, jawab jangan. Saya bilang tunggu dulu, belum waktunya. Ini setan sama setan lagi berantem, gelar tikar, pakai kopi, makan jagung, nonton, betul? Betul? Setan sama setan lagi berkelahi, tenang aja. Ntar kalau setan sama setan berkelahi, setan yang satu kalah, setan yang satu capek, baru kita jorokin yang capek. Setuju gak? Siap lawan setan, siap perang lawan setan, takbir. Tuh ini anak muda nanya, Habib setannya siapa? Lu jangan nanya dong. Dia nanya setannya siapa? Kalau saya jawab, pulang dari sini ditangkap lagi. Masya Allah, udah paham belum setannya? Udah paham belum?
Paham? Ya udah saudara, jangan nanya lagi. Udah kita sama tahu saudara, emang ini negeri saudara lagi menyedihkan. Bagaimana tidak saudara? Dulu zaman Pak Harto dengan segala kekurangannya, pejabat-pejabatnya itu tingkat-tingkat menteri bicaranya rapi, duduknya rapi, tidak angkat kaki. Kalau ada pertanyaan saudara, jawabnya sopan. Kalau sekarang enggak, lihat menteri-menteri jawabnya cara pejabat. Ibu-ibu teriak saudara, harga telur mahal. Menteri jawab, biar aja ayam sendiri. Ibu-ibu teriak lagi saudara, cabai mahal. Pejabat jawab, ya tanam cabai sendiri. Siapa bilang rakyat tidak punya jasa? Hei, rakyat beli baju bayar pajak, beli pici bayar pajak, beli kain kena pajak, makan di restoran kena pajak, bayar listrik ada pajak, beli kuota HP ada pajak, ya betul? Saya mau tanya, rakyat bayar pajak tidak? Bayar pajak tidak? Rakyat bayar pajak kepada negara, berarti rakyat berjasa kepada negara, betul? Takbir. Enak ngomong rakyat nggak berjasa, pala lu bumingan. Enak ngomongnya tuh pejabat, udah gitu pakai ngusir. Tunggu dulu, rakyat nih semuanya bayar pajak saudara. Apa yang nggak dipajakin? Kain sorban dipajakin, handuk dipajakin. Kita belanja di minimarket semua udah kena pajak saudara. Nggak ada yang nggak kena pajak. Bahkan catat baik-baik, 82,4% pendapatan Indonesia saat ini dari pajak. Tambang kita kemana? Emas kita kemana? Logam kita kemana? Nikel kita kemana? Kemana semua tersebut? 82% pendapatan Indonesia saat ini dari pajak yang kau cekek dari rakyat. Giliran rakyat ngomong, nggak usah protes, nggak ada jasanya, keluar aja dari Indonesia, lu yang keluar. Betul? Takbir. Ini yang ngomong begini nih menterinya saudara, punya 16 perusahaan. Periksa itu 16 perusahaannya, apa sudah bayar pajak? Jangan nyalain rakyat, dibilang nggak boleh protes, nggak boleh itu rakyat bicara, kurang ajar. Ini negara yang berdaulat rakyat, rakyat yang bayar pajak, dan rakyat berhak untuk menyampaikan suaranya, betul? Takbir. Nah, makanya saya mau tanya, jadi sekarang ini kacau tidak? Kacau tidak? Kacau saudara, kacau. Rakyat di mana-mana teriak, adili Jokowi, adili Jokowi. Presidennya hidup Jokowi. Kacau dah. Udah dah, jangan diterusin, gue pulang ditangkap lagi ntar. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Udah ringkesannya aja deh. Dulu zaman Pak Harto ada korupsi, tapi korupsinya kolong meja. Tahu di kolong meja? Artinya apa? Masih ada rasa malu. Ada korupsi, bukan nggak ada, ada di kolong meja. Zaman reformasi korupsinya naik ke atas meja, naik ke atas meja. 10 tahun kemarin nih presidennya korupsi sama meja-mejanya dibawa pulang. Kacau tidak? Kacau tidak? Tapi ala kulli hal, sekarang Allah jawab doa kita. Di mana-mana ulama beristighatsah, di mana-mana ulama berdoa. Dan yang menariknya, di mana-mana umat pada baca selawat asghiriz zalimin bidzalimin. Tahu gak arti asghiriz zalimin bidzalimin? Kita mohon kepada Allah agar orang zalim dibikin sibuk sama orang zalim. Nah ini nih gobolnya nih. Allah adu yang zalim yang zalim. Yang zalim lagi berantem, lagi ribut saudara. Allah adu. Umat di mana-mana baca selawat asghiriz zalimin bidzalimin. Sekarang doa umat digobol oleh Allah. Insya Allah doa ini akan terus bergulir saudara, dan insya Allah Allah akan singkirkan semua orang-orang zalim dari negeri Indonesia.